Silahkan duduk dengan tenang dan pikirkan perlahan. Kadang, hidup membawa kita pada satu titik di mana napas terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena beban finansial yang menumpuk. Hutang, kata yang sederhana, namun bisa menguasai pikiran, mengganggu tidur, bahkan merampas rasa percaya diri. Namun, satu hal yang harus diingat, keluar dari hutang selalu mungkin, selama kita tahu langkahnya dan mau melangkah secara konsisten. Langkah pertama dimulai dari hal yang paling berat, mengakui kondisi sebenarnya. Banyak orang terjebak karena terus menunda melihat jumlah hutang yang sesungguhnya. Mereka takut, malu, atau merasa tidak siap. Namun justru dengan menuliskan seluruh daftar hutang, dari yang besar hingga yang kecil, kita mulai mengambil kembali kendali. Di tahap ini, buatlah satu daftar lengkap. Nominal, bunga, tanggal jatuh tempo, dan siapa kreditornya. Begitu semuanya tertulis, pikiran yang tadinya berkabut mulai sedikit lebih jernih. Setelah itu masuk ke langkah kedua, menghentikan kebocoran keuangan. Tidak bisa keluar dari hutang kalau pengeluaran terus lebih besar dari pemasukan. Di sini, disiplin menjadi pondasi. Kurangi gaya hidup yang tidak perlu. Hentikan cicilan baru. Batasi penggunaan kartu kredit. Bahkan, jika perlu, lakukan puasa belanja selama beberapa bulan. Ingat, prioritas utama bukan kenyamanan sementara, tapi kebebasan jangka panjang. Langkah ketiga adalah menentukan strategi pelunasan. Ada dua metode umum, snowball dan avalanche. Metode snowball fokus melunasi hutang terkecil lebih dulu untuk menciptakan momentum psikologis. Setiap kali satu hutang dilunasi, ada perasaan menang yang membuat kita semakin semangat. Sementara metode avalanche memprioritaskan bunga terbesar, sehingga total hutang berkurang lebih cepat dan lebih hemat. Pilih yang paling sesuai dengan karakter dan motivasi Anda. Yang penting, konsisten. Langkah keempat adalah meningkatkan pemasukan. Banyak orang mencoba keluar dari hutang hanya dengan mengencangkan pengeluaran, padahal itu hanya setengah dari solusi. Cari cara menambah penghasilan. Freelance, jualan kecil-kecilan, ikut program afiliasi, mengajar skill, bahkan side hustle berbasis HP. Setiap tambahan Rp100.000 pun sangat berarti jika diarahkan untuk mempercepat pelunasan. Langkah kelima adalah bernegosiasi dengan kreditor. Banyak yang tidak menyadari bahwa beberapa bank, penyedia pinjaman, atau bahkan peminjam perorangan bersedia memberikan keringanan jika kita menunjukkan itikat baik. Minta restrukturisasi, perpanjangan tenor, atau pengurangan bunga. Tunjukkan rencana pembayaran yang jelas. Tidak semua permintaan dikabulkan, tapi banyak kasus berhasil karena ada komunikasi yang jujur. Setelah itu barulah masuk ke langkah keenam, buat dana darurat kecil. Orang yang tidak punya dana darurat akan mudah kembali berhutang. Tidak perlu besar, mulai dari 1 juta atau 2 juta sudah cukup sebagai bantalan agar tidak tergelincir lagi ketika ada kebutuhan mendadak. Dan langkah terakhir yang paling penting, ubah pola pikir keuangan. Hutang sering muncul bukan karena kurang uang, tetapi karena keputusan-keputusan kecil yang salah berulang-ulang. Pelajari literasi finansial. Biasakan menunda keinginan, dan tetapkan tujuan jangka panjang. Kebebasan finansial bukan hanya soal uang, tetapi soal kebiasaan. Pada akhirnya, keluar dari hutang adalah perjalanan. Tidak instan, tidak mudah. Namun setiap langkah kecil, setiap pembayaran yang berhasil diselesaikan, setiap kebiasaan baru yang dibangun, semuanya membawa Anda semakin dekat pada satu titik. Hidup tanpa beban yang menghantui. Dan ketika hari itu tiba, Anda akan menyadari satu hal. Kebebasan itu ternyata layak diperjuangkan.